Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah IBJ dan teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, saya Fatimah Nurprawati sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu presentasi dari kelompok 2 mengenai masuknya Islam ke Nusantara, terutama ke Pulau Jawa. Anggota kelompok 2 yang kece ini ada yang pertama Nur Wahyu Pamuji, Lutfiah Sanya TP, Nur Fadilah, Fatimah Nur P, Ana Puspitasari, serta Bunga Sofia. Oke. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, masukan, serta yang paling ditunggu-tunggu yaitu penutup. Yang pertama, mari pembukaan, yaitu marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah penyajian materi. Waktu dan tempat kepada pemateri dipersilakan. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama Islam dan kebudayaan Islam Nusantara Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Teori ini ditemukan oleh J.P. Nepal. Dia menjelaskan teorinya bahwasanya pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, banyak orang-orang Arab yang menetap di Gujarat dan Malabar. Nah, walaupun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan agama Islam ke Indonesia. J.P. Nepal mengungkapkan bahwa yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Para pedagang Gujarat mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur, termasuk di Indonesia. Agama dan kebudayaan Islam diperkirakan masuk pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Gujarat. Banyak pedagang Gujarat yang tinggal dan menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin musim. Pada saat menetap itulah para pedagang Gujarat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Kemudian dari situlah mulai terjadi asimilasi budaya melalui perkawinan. Dengan adanya perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Penyebaran agama dan kebudayaan Islam semakin cepat, karena pada saat itu semakin banyak para pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal. Setelah itu terciptalah sebuah perkampungan bagi para pedagang Islam yang letaknya ada di daerah pesisir. Tidak hanya perkampungan saja yang dibangun, mereka para pedagang Gujarat juga mulai mendirikan sebuah Kesultanan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di Aceh. Teori ini di kemudian hari mendapat dukungan dari Snok Horgonya yang mendasarkan dengan alasan-alasan berikut ini. Pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia, India telah lama terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfiah. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan.
Teori Arab berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini adalah yang pertama, pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kantong sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i tersebut waktu itu adalah Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Selanjutnya, teori Persia atau Iran. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia atau Iran selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat, kebudayaan Islam Nusantara ini memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Islam yang ada di Persia. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia atau Iran yang berarti wudhu. Bukti lain, pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara seperti kata berakhiran tak marbutoh apabila dalam keadaan wakaf dibaca ha, seperti sholatun dibaca sholah, taubat, dan lain-lain. Contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabur di Bengkulu dan taburik di Sumatera Barat, yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses Islam. Teori Arab, hubungan Arab, Muslim, dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina. Bebarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton atau Guangzhou. Pada masa pemerintahan Taizong, abad 627 sampai 650 dari dinasti Tang, dan datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi. Berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Tajah atau Tashi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Pola masuknya Islam ke Jawa.
Yang pertama yaitu perdagangan. Islamisasi melalui perdagangan ini dimulai dari kedatangan para pedagang di pusat-pusat perdagangan seperti pelabuhan atau bandar. Proses islamisasi melalui jalur perdagangan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada awalnya, para pedagang berdatangan di pusat-pusat perdagangan seperti pelabuhan-pelabuhan. Para pedagang ini selanjutnya ada yang tinggal, baik untuk sementara waktu maupun menetap. Lambat laun tempat tinggal tersebut menjadi koloni-koloni, seperti koloni Cina dan koloni Arab. Selanjutnya, koloni-koloni tersebut menjadi perkampungan, seperti pecinan atau kampung Cina dan pakojan atau kampung-kampung orang Arab India yang kemudian diambil alih orang-orang Arab. Demikian pula ada kampung Melayu, kampung Jawa, kampung Banda yang menjadi tempat pemukiman para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nem. Selanjutnya, pola masuknya Islam ke Jawa juga melalui jalur perkawinan. Dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Salah satunya melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim mubalek dengan anak bangsawan Nusantara. Berawal dari kecakapan ilmu dan pengobatan yang didapati dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antaranya kaum Muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari perkawinan dengan putri rajalah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikahi. Misalnya, Raden Samad atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga Muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan Muslim dan yang mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa abad diceritakan adanya proses ini, antara lain, 1. Maulana Isa menikahi putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. 2. Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kawung Nganten dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga ada Babat Tuban yang menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Adipati Tuban dengan Syekh Abdurrahman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bunga. Pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui bidang pendidikan. Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam ini biasa disebut dengan pesantren. Sebelum masa kolonialisasi, daerah-daerah Islam di Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan yang menitik beratkan pada pendidikan membaca Al-Quran, pelaksanaan sholat, dan pelajaran tentang kewajiban-kewajiban pokok agama atau fikih, serta pembelajaran mengenai keagamaan lainnya. Dalam proses pendidikan tersebut, baik pesantren maupun pondok diselenggarakan oleh para guru agama, kiai-kiai, dan para ulama. Di pesantren atau pondok pesantren itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat asalnya untuk mengajarkan Islam kepada masyarakatnya. Ajaran Islam tersebut tidak hanya diajarkan di pesantren saja, tetapi juga di TPA, surau, masjid, dan lain sebagainya. Misalnya Raden Fatah, Raja Islam pertama Demak.
Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kesenian. Kesenian ini terjadi karena kegiatan asimilasi selalu menghadapi benturan dengan budaya Jawa yang banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Nah, dalam kesenian ini bertujuan untuk supaya penerimaan Islam lebih mudah di kalangan masyarakat, sehingga kesenian antara kesenian Jawa, Hindu-Buddha, serta Islam itu dapat bersatu menjadi sebuah akulturasi kebudayaan yang berciri khas Islam budaya Jawa. Contohnya itu biasanya kita tahu tembang-tembang kayak Asmarodono dan Pocong itu diciptakan oleh Sunan Giri. Terus ada Lir Ilir, terus juga ada Tombo Ati. Selain pada kesenian, terutama pada sastra, yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya itu juga ada kesenian berupa bangunan, ukir, musik. Bisa tengok ke Masjid Demak. Arsitektur dari Masjid Agung tersebut itu perbedaan antara budaya Hindu-Buddha dengan Islam. Oke. Sekian presentasi kelompok 2. Kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ya, ini sudah ada satu penanya yang masuk, yaitu Mbak Devita. Kita buka 3 penanya ya, teman-teman. Pertanyaannya, di situ tadi dijelaskan
terdapat beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Salah satunya adalah teori Gujarat. Pertanyaannya, apakah ada bukti pendukung adanya teori Gujarat? Kalau ada, berikan contohnya. Silakan Mbak yang mau dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devita. Tadi pertanyaannya, di situ dijelaskan terdapat beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia, salah satunya teori Gujarat. Pertanyaannya, apakah ada bukti pendukung adanya teori Gujarat? Jawabannya, bukti dari teori Gujarat adalah telah ditemukannya makam Malik As-Saleh yang berangkat pada tahun 1297 Masehi. Dalam makam tersebut, nisannya mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Selain itu, pendapat Hurgronje didukung adanya inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang mengindikasi hubungan antara Sumatera dengan Gujarat, yang mengindikasikan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Apakah sudah cukup, Mbak Devita, jawabannya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ye. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Mbak Wahyu Ningsih. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara sikap masyarakat pesisir dan pedalaman dalam hal penerimaan agama Islam di Nusantara, terutama Pulau Jawa. Baik, Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Wahyu Ningsih. Perbedaannya, masyarakat pesisir cenderung bersifat terbuka pada pendatang baru yang bertujuan baik untuk berdagang dan menjalin hubungan kerjasama, berbeda dengan masyarakat pedalaman yang bersifat tertutup dengan masyarakat luar, sehingga komunikasi mereka hanya terjadi pada wilayah asalnya saja, tidak mengalami perkembangan. Inilah yang menyebabkan masyarakat pedalaman sulit menerima budaya baru dari luar wilayahnya seperti Islam. Di sisi lain, masyarakat pesisir bertempat tinggal dekat dengan pelabuhan yang merupakan awal mula pendaratan kapal-kapal Islam untuk berdagang dengan masyarakat di wilayah tersebut. Apakah jawabannya sudah, Mbak Nur? Baik, sudah Mbak Bunga. Terima kasih. Sama-sama. pertanyaan yang Selanjutnya, ada dari Mbak Diana. Bisa langsung dijawab, Mbak. dari Mbak Diana, pertanyaannya di dalam teori masuknya Islam ke Indonesia itu adalah salah satu contoh teori Cina. Pertanyaannya, apakah yang berperan penting dalam teori ini adalah orang Cina tersebut? Benar. Salah satu teori yang mengemukakan bermuatan hipotesis bahwa penyebar awal agama Islam di Indonesia berasal dari Cina. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh perantau Muslim dari daratan Cina.
yang datang ke Nusantara. Demikian dikutip dari Mariana dalam Sejarah Indonesia. Teori ini diperkuat beberapa bukti mengutip penjelasan Jean Barli dalam Islam in China 2004. Komunitas Muslim Cina sudah ada di Palembang tahun 879 Masehi. Terbentuknya komunitas tersebut dipicu migrasi orang-orang Muslim Cina dari kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang. Apakah sudah membantu, Mbak Diana? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, Mbak, sama-sama. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya, terdengar. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Jawa, Bapak Anas Aijudin, SOSI MHUM, dan yang saya sayangi teman-teman kelas AKSJ sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam Google Meet dalam Zoom kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Untuk pada pertemuan kali ini, saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi mengenai Wali Songo dan prosesnya dan perannya dalam pengembangan kebudayaan Islam Jawa. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Putri Nur Aminda Wirawati. Yang kedua, saya sendiri Nur Wahyu Ningsih. Yang ketiga, Widya Tri Susanti. Dan yang keempat, Muhammad Haris Ardiansah. Yang kelima, Diana Agus Pratiwi. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke acara selanjutnya, yaitu pembahasan. Oh iya, untuk materi ini kita bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, Islam di Jawa sebelum Wali Songo, kemudian era Wali Songo, dan sesudah Wali Songo. Untuk pembahasan yang pertama, saya persilakan kepada Mbak Widya. Terima kasih Mbak Nur. Untuk yang pertama, Islam di Jawa sebelum Wali Songo. Jadi, Islam di Jawa sebelum Wali Songo itu ada 4 ulama. Yang pertama, Syekh Datuk Kahfi. Yang kedua, Syekh Maulana Akbar. Yang ketiga, Syekh Jumadil Kubro. Dan yang keempat, Syekh Kuro. Yang pertama, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung Malaka pada abad ke-14. Dia merupakan putra dari seorang ulama besar, yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwaka, Caruban Nagari, Syekh Datuk Kahfi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kahfi pernah menuntut ilmu di Mekah sekitar pertengahan abad ke-14, hingga setelah lulus ia melakukan perjalanan ke Baghdad, Irak. Di wilayah kekuasaan Persia itu, dia memperdalam keilmuannya,
Tibanya di Pulau Jawa, Syekh Datuk Kafi mulai mengenalkan agama Islam kepada masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu Buddha pada saat itu. Syekh Datuk Kafi diketahui menjadi guru bagi putra-putri raja Sunda Prabu Siliwangi, yakni Raden Wala Sungsang dan Nyai Rara Santang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam tentang ajaran tersebut di bawah asuhan Syekh Datuk Kafi. Raden Wala Sungsang bergelar Syekh Duliman, lalu mendirikan tempat dakwah lain di Caruban, Larang. Tempat berdirinya Kesultanan Cirebon, Wala Sungsang membantu Syekh Datuk Kafi dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan wilayah lainnya. Sehingga kini Syekh Datuk Kafi dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Yang kedua, Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar merupakan adik dari Syekh Datuk Kafi yang juga berkontribusi dalam penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Nama lain Syekh Maulana Akbar adalah Syekh Bayanullah. Dalam kehidupannya, ternyata Syekh Maulana Akbar lebih dulu mengenyam pendidikan di Mekah sebelum kakaknya. Di sana dia mendirikan pondok dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar. Sosok Syekh Maulana Akbar berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kuningan. Di sana pun ia mendirikan sebuah pondok di desa Sidapurna. Sampai pada akhirnya, dia menikah dengan cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala dikawali bernama Nyi Wandasari dan memiliki seorang putra. Buah dari perkawinan inilah yang nanti menggantikan Syekh Maulana Akbar dalam penyebaran Islam di Kuningan. Yang ketiga, Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Sejak kecil, dia telah mendapatkan pendidikan Islam dari ayahnya, Syahid Zainul Husain. Ketika sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya di India. Selain sebagai pendakwah, ia juga seorang saudagar terkenal. Syekh Jumadil Kubro tiba di Jawa pada 1399. Dia langsung dihadapi dengan situasi politik kerajaan Majapahit. Ajaran Hindu Buddha saat itu pun masih sangat kuat di wilayah Jawa. Untuk beberapa waktu, Syekh Jumadil Kubro melakukan pengenalan ajaran Islam secara perlahan dan sembunyi-sembunyi. Dia mengalami berbagai kesulitan dalam upaya Islamisasi tersebut, mengingat pengaruh Majapahit pada waktu itu. Meski begitu, banyak orang termasuk kalangan bangsawan yang akhirnya memilih memeluk Islam dan menjadi murid Syekh Jumadil Kubro. Perlahan, upaya Islamisasi di sekitar kekuasaan Majapahit semakin kuat. Dirangkum dari beberapa sumber, Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Bahkan, ada yang mengatakan kalau garis keturunannya ada yang masuk dalam jajaran Wali Songo. Yang terakhir, yang keempat, Syekh Qurra. Orang terakhir yang dikenal banyak masyarakat mengenalkan ajaran Islam sebelum Wali Songo adalah Syekh Qurra. Dia berasal dari Campa dan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Qurra melakukan dakwah di Pulau Jawa usai sempat menjadi guru keislaman di Kesultanan Malaka. Saat melakukan penyebaran agama Islam, dia sempat membangun sebuah pondok yang digunakan sebagai tempatnya berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Untuk slide selanjutnya, era Wali Songo akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Era Wali Songo. 1. Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Akbar. Syekh Maulana Malik Akbar adalah seorang ahli tata negara yang kuno. Dia berasal dari Turki dan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Desa yang pertama kali didatangi di Jawa ialah Desa Sembelo. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun hanya sedikit. Ini bisa dibuktikan dengan makam Fatimah binti Maimun yang misalnya bernulis tahun 1082 Masehi. Di kalangan rakyat jelata, Sunan Gresik atau sering dipanggil dengan sebutan Kakek Benal, sangat terkenal terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditandis oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam, semua kedudukan orang adalah sama sederajat, hanya orang yang beriman dan bertakwa tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sunan Gresik mendirikan pesantren yang merupakan tempat mendidik dan menggembleng santri sebagai calon mubalik atau tempat perguruan Islam. Di Gresik, beliau memberikan arahan agar tingkat kehidupan masyarakat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Sunan Gresik merupakan seorang wali songo yang dianggap sebagai ayah dari para wali songo lainnya. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dan istrinya bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dalam penyebaran Islam dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Menurut Abad Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan Istana Majapahit. Bahkan istrinya pun berasal dari kalangan istana. Raden Patah, putra Prabu Brawijaya, Raden Majapahit merupakan murid Ampel. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Jawa. Dia yang mengangkat Raden Patah sebagai sultan pertama Demak. Di samping itu, Sunan Ampel juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 bersama wali-walinya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Raden Makdum Ibrahim merupakan putra Sunan Ampel yang keempat dari perkawinan dengan Nyai Ageng Malina, putra Arya Teja. Bupati Tuban, Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang dalam dakwanya dijalankan dengan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal bersifat seni dan budaya, sebagaimana halnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya. Selain dikenal sering berdakwah, beliau juga menjadi dalang yang memainkan wayang. Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang Majapahit. Itu semua mungkin disebabkan karena pihak keluarga ibunya yang merupakan bangsawan di Tuban. Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa. Inilah yang membuat Sunan Bonang menguasai segala sesuatu tentang kesusastraan Jawa. Selain itu, Sunan Bonang juga belajar pengetahuan dan juga ilmu agama dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Yang keempat, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Isya dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, putra Nak Samboja. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa Demak. Beliau adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu serta terlibat dalam penyerahan Majapahit sebagai penasehat militer. Sunan Giri terkenal sangat dermawan, dilihat dari kegiatannya yang membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Guna Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Usai bertafakur, ia teringat pada pesan ayahnya waktu belajar di Pasai untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan yang dibawahi oleh desa Margonoto. Sampailah Raden Paku di daerah perbatasannya sesuainya sejuk. Lalu ia mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pesantren Giri. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam, baik di Jawa maupun Nusantara, melalui perdagangan di masa mudanya bersama para muridnya. Beliau juga menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bernafas Islami, seperti muran, tublak, suweng, dan lain-lain. Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik minat masyarakat.
Sunan Giri tidak hanya terkenal sebagai pencipta tembang melalai, juga terkenal sudah melakukan reformasi atas seni pertunjukan wayang. Raden Mas Sajid dalam Bawana Wayang menyatakan bahwa Sunan Giri memiliki peranan besar dalam melengkapi hiasan wayang seperti kelat bahu atau gelas hias di pangkal lengan, gelang, keroncong, gelang kaki, anting telinga, badong atau hiasan pada punggung, damang atau hiasan kepala, dan lain-lain. Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Baik, yang selanjutnya akan saya yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Syaifuddin. Sunan Derajat merupakan putra sulung Ampel dengan seorang ibu yang bernama Dewi Cendrawati. Jadi Sunan Derajat itu adalah saudaranya Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Derajat memiliki nama panggilan yaitu Raden Qasim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Ampel memberi tugas Raden Qasim untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dengan Tuban. Di desa Jalang itulah Raden Qasim mendirikan pesantren dan dalam waktu yang singkat telah banyak orang-orang yang berguru kepada beliau. Setelah berjalan setahun, Raden Qasim mendapat ilham agar pindah ke daerah sebelah selatan sejauh 1 km dari desa Jelak. Kemudian beliau mendirikan musola atau surau yang sekaligus dimanfaatkan untuk tempat berdakwah. Setelah jalan 3 tahun, beliau mendapat ilham kembali agar pindah ke suatu bukit. Disinilah beliau berdakwah menggunakan kesenian rakyat dengan menggunakan tabuhan seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Kemudian setelah itu, beliau baru memberikan ceramah agama. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Nah, Raden Sahid ini merupakan putra Raden Sahur, putra Tamanggung Walatika, Adipati Tuban. Dalam penyebaran Islam, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian diantaranya wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Nah, kegiatan dakwah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Haris. Oke. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus, kawan-kawan. Yang bertempatan di Kudus, kawan-kawan. Gitu ya. Nah, terus Sunan Kudus ini bernama asli yaitu Ja'far As-Shadiq. Gitu ya. Nah, Sunan Kudus ini merupakan putra dari Sunan Undung, kawan-kawan. Nah, Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mair. Nah, Sultan Mair ini sendiri adik dari Roro Dambul, kawan-kawan. Ada yang tahu Roro Dambul? Nah, sama, saya juga nggak tahu. Nah, terus saya juga nggak tahu, kawan. Sunan Kudus pernah belajar di Baitul Maqdis, gitu ya, di Palestina, dan pernah berjasa memberantas semua penyakit di Palestina. Dan Sunan Kudus sendiri itu mendapat piagam atau penghargaan dari pemerintah Palestina sendiri, gitu ya. Nah, langsung atas jasanya itu pemerintah tadi memberikan ijazah kepada Sunan Kudus tadi. Setelah kembali ke tanah Jawa, beliau mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, dan daerah sekitarnya diberi nama Kudus dari bahasa Palestina yaitu Al-Quds, kawan-kawan. Gitu ya. Terus
Lanjut, Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya dengan menggunakan keahlian khusus yang dimiliki dalam bidang agama, yaitu terutama dalam bidang fikih, dalam bidang tauhid, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dan dalam bidang logika. Begitu ya. Karena itulah, benar saya on cam. Nah, begitu ya. Karena itulah di antara Wali Songo itu semua Wali Songo itu hanya Sunan Kudus ini mendapat julukan Wali Al-Am, yang artinya wali yang luas ilmunya. Dan Sunan Kudus ini mempunyai beberapa strategi, kawan-kawan. Itu ya. Yang pertama, benar kawan-kawan. Yang pertama, strategi pendekatan kepada massa dengan jalan. Nah, itu apa maksudnya nggak tahu juga saya. Yang kedua, merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, gitu ya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu merangkul. Merangkul itu ya mengajak, merangkul masyarakat Buddha, kawan-kawan. Yang selanjutnya itu Sunan Muria yang berada di Muria, kawan-kawan. Nah, terus Sunan Muria tersebut bernama Raden Umar Said. Raden Muria, Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Beliau adalah salah satu Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan, khususnya di Pulau Jawa. Nah, Raden Umar Said lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, ya, yang saya jelaskan tadi di Muria, kawan-kawan. Ya, langsung Sunan Muria menjalankan dakwahnya melalui pendekatan budaya dengan seni perwayangan. Nah, wayang itu dimainkan oleh dalang. Oke, betul. Langsung bagaimana dijalankan oleh ayahnya yaitu Sunan Kalijogo. Terus, sehingga tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan disisipi dengan ajaran-ajaran Islam tersebut. Gitu ya. Beliau menyampaikan dakwahnya menggunakan cara halus, ibarat apa itu ya? Dengan cara halus itu ibarat mengambil ikan itu tidak sampai keruh airnya, tapi kan ikannya itu kesaring begitu, kawan-kawan. Menjiko iwak. Nah, terus selanjutnya yaitu yang terakhir Sunan Gunung Jati yang berada di yang berada di itulah yang bernama lain Syarif Hidayatullah, kawan-kawan. Sebentar. Sunan Gunung Jati merupakan putra Sultan Hud yang berkuasa di negara Bani Israel. Hasil dari pernikahan dengan Syekh Nurjati dengan Nyai Roro Santan. Ngeri, kawan-kawan, ngeri. Sultan Hud sendiri. Sultan Hud ya. Sultan Hud adalah putra Raja Odara, yaitu raja di Mesir. Nah, Raja Odara ini putranya Zainal Kabir. Nah, Zainal Kabir ini putranya Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin ini putranya Husain, kawan-kawan. Nah, Husain ini putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mempunyai istri Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Nah, jikalau nasabnya sampai ke Nabi Muhammad itu berarti Sunan Gunung Jati ini adalah baik, kawan-kawan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, terus salah satu strategi dakwah yang dilakukan Syarif Hidayatullah dalam memperkuat kedudukan sekaligus dalam memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Ada yang rumah Cirebon? Enggak ada. Oke, lanjut.
Adalah enggak ada, oke, Bal. Adalah melalui pernikahan ya, atau ya juga perkawinan lah. Sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sunan Gunung Jati juga tercatat sebagai Sunan Gunung Jati yang menikahi tidak kurang dari 6 orang wanita sebagai istri. Masya Allah, kita harus mencontoh itu. 6 istri, Masya Allah. Kalau nggak kuat, nggak usah ditiru. Nah, terus beliau nikah pertama kali dengan Nyai, itu siapa nggak tahu juga. Nah, Sunan Gunung Jati adalah seorang wali songo yang banyak berjasa menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon, juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Beliau yang mendirikan pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cokrobuwono. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kerajaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam, kawan-kawan. Gitu ya, gitu. Astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan Mbak Diana. Agus. Monggo Mbak Diana. Halo Mbak. Selanjutnya yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Jadi ada 3 metode, yaitu dalam bidang pendidikan, bidang politik, dan juga bidang dakwah. Yang pertama tentang bidang pendidikan. Jadi peran Wali Songo dalam bidang pendidikan yaitu dengan mendirikan pesantren. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Denta yang dekat dengan Surabaya, sekaligus mendirikan pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Nah, disitulah di dalam pesantren itulah beliau mendidik pemuda-pemudi sebagai kader dan kemudian disebarkan Islam di berbagai tempat. Jadi dengan sangat mudah Islam tersebar karena adanya santri-santri atau pemuda-pemudi dari lulusan pondok pesantren tersebut. Murid Sunan Ampel salah satunya itu ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Fatah yang masih banyak lainnya. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Santrinya berasal dari golongan masyarakat ekonomi yang lemah dan mengirim juru dakwah terdidik di berbagai luar daerah Jawa seperti Madura, Ternate, Tidore, dan Sunan Bonang juga memusatkan kegiatan pendidikan dan dakwah melalui pesantren yang didirikan di daerah Tuban. Kemudian yang kedua di bidang politik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo berperan besar karena di antara Wali Songo ada yang menjadi penasihat raja, bahkan ada yang menjadi raja, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit, karena istrinya juga berasal dari istana, dan Raden Fatah putranya Raja Majapahit. Yang terakhir yaitu dari bidang dakwah. Jadi Wali Songo mengelilingi dari satu daerah ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam di berbagai daerah Pulau Jawa.
Sunan Muria dalam upaya mendakwah selalu mengunjungi desa-desa terpencil. Maka dari itu, desa-desa terpencil walaupun terpencil, tetapi mereka tetap mendapatkan ilmu-ilmu agama karena penyebarannya hingga desa-desa terpencil tersebut. Salah satu karya yang bersejarah dari Wali Songo yaitu mendirikan Masjid Demak. Hampir semua Wali Songo terlibat di dalamnya. Adapun sarana yang dipergunakan dalam dakwah berupa pesantren-pesantren yang dipimpin Wali Songo dan melalui media kesenian seperti wayang yang disebutkan oleh Mas Haris tadi ya. Mereka memanfaatkan pertunjukan-pertunjukan tradisional juga seperti media dakwah Islam dengan membungkuskan nafas Islam ke dalamnya seperti syair dari lagu gamelan ciptaan Wali Songo yaitu berupa tauhid yang menyembah Allah dan isi dari dakwah tersebut yaitu tentang menyembah Allah dan tidak menyekutukan atau menyembah yang lain. Next. Yang terakhir yaitu tentang Islam, penyebaran Islam sesudah Wali Songo. Jadi Islam ini terus berlanjut hingga setelah Wali Songo saja tetap ada penerusnya, yaitu tetap saja dari kalangan para ulama. Melalui para ulama inilah Islam itu dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat dengan mudah karena dengan sikapnya para ulama yang ramah, tamah, lembut tidak menggunakan cara kekerasan. Salah satu ulama yang ada setelah Wali Songo yaitu Hamzah Fansuri. Nah, beliau ini merupakan ulama yang terkenal di Aceh. Beliau juga ahli ilmu tasawuf. Ajaran tasawuf yang diajarkan oleh dia yaitu tentang ilmu as-suluk yang biasanya dilakukan dengan dzikir dan tarikat. Tujuan dari Fansuri ini menyiarkan tasawuf tersebut untuk mendapatkan tenaga dalam atau supranatural yang dikenal sejak abad 16 dan 17 Masehi. Sebenarnya ahli tasawuf bukanlah hanya Fansuri saja, ada yang lain yaitu Samsudin As-Samatani, terus Nuruddin, terus Syekh Abdul Rauf, dan terutama Wali Songo tersebut. Hamzah Fansuri ini hidup semasa Kesultanan Iskandar Muda, tetapi beliau dengan dukungan dan perlindungan Sultan, perannya dalam penyebaran agama Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, di samping itu, beliau juga ahli dalam tasawuf. Beliau selain ahli dalam tasawuf, beliau juga ahli dalam sastra. Dalam penyampaian ilmu sastranya, beliau itu menggunakan syair yang berupa bahasa Arab dan juga bahasa Melayu, sehingga penyebarannya bukan hanya dalam wilayah Jawa, tetapi juga sampai ke wilayah Malaysia. Yang kedua ada Nuruddin Ar-Raniri. Biasa nama lengkapnya yaitu Nuruddin bin Asoki bin Muhammad bin Humaid Ar-Raniri. Nah, beliau itu merupakan salah satu keturunan dari India, di daerah Gujarat, India. Sebenarnya beliau itu merupakan ulama yang sudah terkenal dengan tasawufnya, yang sudah mengajarkan ilmu tasawuf banyak, tetapi di masanya Iskandar Muda beliau itu tidak terkenal karena tertutupi oleh ketenarannya Hamzah Fansuri tadi gitu. Terus beliau juga menulis banyak sejarah perkembangan Islam di Aceh dan beliau juga merupakan ahli filsuf yang telah mempelajari banyak mempelajari kitab filsuf. Di zaman Iskandar Tani beliau terkenal karena beliau banyak membuat atau membukukan sebuah kitab karya filsuf. Yang terakhir yaitu Syekh Abdul Rauf. Nah, Syekh Abdul Rauf ini merupakan seorang ahli fikih hukum Islam di Aceh yang lahir pada tahun 19 di Singkel. Ia pergi ke tanah Arab untuk menimba ilmu agama.
selama 19 tahun lamanya. Gurunya yang terkenal itu adalah Ahmad Khusasi. Kemudian setelah beliau pulang ke Aceh tahun 1961, beliau ini mendirikan sebuah pesantren di Menara Sungai Aceh. Ajaran yang dipusatkan oleh Abdul Rauf ini yaitu tentang keesaan Allah gitu. Dan ilmunya itu bukan hanya daerah Aceh dan juga daerah Jawa, tapi juga sampai ke Malaysia. Muridnya Abdul Rauf yang terkenal itu ada Syekh Burhanuddin dari Ulakan, Minangkabau, yang kemudian dikenal sebagai pelopor Islam di Minangkabau. Karya yang terkenal dari Syekh Abdul Rauf ini yaitu tafsir Al-Quran dan juga bahasa Melayu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasannya sudah selesai. Selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Dari kelompok kami membuka 3 penanya. Silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Mbak Afrida Fadilatul Mutakin. Pertanyaannya, bagaimana Wali Songo merespon dan menghadapi adat istiadat lama dalam kurung yang sudah ada sebelum masuknya Islam, yang mungkin adat istiadat tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam? Saya persilahkan yang ingin menjawab. Ya, saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Afrida ya, kawan-kawan. Nah, yaitu bagaimana Wali Songo merespon dan menghadapi adat istiadat lama atau yang sudah ada sebelum masuknya Islam, yang mungkin adat istiadat tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu ya mudah saja kawan-kawan, mudah itu. Mudah. Nah itu ya, Wali Songo tidak menghapus adat istiadat di dalam daerah tersebut, dan akan tetapi Wali Songo tersebut hanya menyisipi dengan ajaran Islam. Dan mengenai adat istiadat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Wali Songo meluruskan jika ada daerah yang adat istiadatnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bukan berarti mengganti ya, hanya meluruskan saja. Contohnya kenduri. Tahu kenduri, kawan-kawan? Tahu kenduri enggak? Tahu kenduri enggak? Tahu, Mas. Halo. Ngerti. Ya udah. Tahu. Nah, dulu itu toh, kenduri itu masyarakat itu dilumpuhkan dikumpulkan dan membawa seperti makanan dan sesajen sambil membaca mantra-mantra enggak tahu itu, dan ditujukan kepada dewa-dewa atau roh-roh tersebut. Nah, ketika kedatangan Wali Songo itu, Wali Songo tidak mengganti dengan adat-adat itu, tetapi menyisipkan ajaran agama Islam tersebut agar lurus sesuai ajaran Islam. Nah, itu yang membaca mantra tersebut itu diganti dengan doa-doa Islami, dan yang ditujukan kepada roh itu diganti dengan ditujukan kepada Allah yang Maha Esa. Begitu Mbak Afrida, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sami-sami. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Mbak Novita Nurhamidah. Pertanyaannya, dapat dilihat bahwasannya peran Wali Songo dalam pengembangan Islam sangatlah penting. Dalam pengembangan Islam, tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan. Pastinya ada hambatan yang harus dilewati dan dihadapi oleh para Wali Songo. Nah, pertanyaannya,
Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa, terkhususnya karena kalau kita ketahui pada saat itu masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan pengaruh agama Hindu. Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novita. Problema atau hambatan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam disebabkan oleh yang pertama, masyarakat Indonesia pada masa itu masih kental dengan pengaruh agama Hindu-Buddha. Seperti yang dikatakan Mbak Novita tadi, kentalnya agama Hindu-Buddha menjadi salah satu problema Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Dan seperti yang kita ketahui, setelah zaman prasejarah berakhir, di Indonesia lahir kebudayaan baru. Kebudayaan tersebut ditandai dengan datangnya orang-orang India sebagai pembawa kebudayaan Hindu yang membawa pengaruh dan menyebabkan perubahan cara hidup masyarakat, baik dalam tata cara hidup kemasyarakatan, perekonomian, dan keagamaan. Tetapi karena agama Islam lebih mudah diikuti dibandingkan ajaran-ajaran sebelumnya, dan dengan metode dakwah Wali Songo yang menggunakan budaya Jawa, sehingga banyak yang masuk Islam. Problematika yang kedua adalah masyarakat Indonesia pada masa itu umumnya masih menganut kepercayaan kepada nenek moyang atau yang kita sebut animisme. Apakah ada feedback dari Mbak Novita? Ya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mbak Yahya Wulandari. Nah, adakah perbedaan penyebaran agama Islam atau cara beragama Islam di Jawa sebelum adanya Wali Songo, era Wali Songo, sesudah adanya Wali Songo menurut kelompok 3? Jika ada, menurut kelompok 3, bagaimana masyarakat Jawa bisa menerima ajaran tersebut padahal ada perbedaan dalam cara penyebarannya? Dan jika ada penolakan, kenapa mereka bisa menolak ajaran tersebut? Terima kasih. Saya persilahkan kepada pemateri yang ingin menjawab. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yahya. Jadi, sebenarnya itu Wali Songo tidak... Sebentar. Jadi saya ingin menjawab dari pertanyaannya Mbak Yahya. Sebenarnya Wali Songo ada perbedaan dan alasan mengapa masyarakat Jawa bisa menerima ajaran tersebut. Padahal ada perbedaan dalam cara penyebaran adalah karena agama Islam itu jawabannya karena agama Islam itu sangat mudah diikuti. Sebelumnya. Ditambah lagi dengan metode Wali Songo yang menggunakan budaya Jawa. Jadi dengan sangat mudahnya orang Jawa mengikuti ajaran-ajaran Wali Songo karena Wali Songo menggunakan budaya-budaya yang sudah ada, tidak memusnahkan budaya-budaya tersebut. Ditambah lagi dengan metode Wali Songo yang menggunakan alat-alat tradisional dari Jawa tersebut. Nah, itu semakin menarik perhatian dari masyarakat Jawa sehingga banyak masyarakat yang menggunakan yang masuk agama Islam. Dan untuk penolakan sebelumnya dari kelompok kami sudah merundingkan dan sudah memusyawarahkan, sebenarnya itu belum pernah ya didengar ke masyarakat yang menolak ajaran Wali Songo. Tetapi ajaran Wali Songo tentang Islam tersebut, tetapi mungkin hanya agak sulit menerima beberapa di antaranya ajaran agama Islam tersebut karena sudah sangat percaya dengan agama yang sudah mereka anut, contohnya seperti Buddha atau Hindu tersebut. Jadi butuh proses untuk menerima ajaran dari Wali Songo. Jadi bukan menolak atau tidak menerima ajaran tersebut, namun mereka membutuhkan proses untuk menerima ajaran tersebut. Bisa kita lihat di zaman sekarang, di tanah Jawa ini dominan atau kebanyakan orangnya itu menganut ajaran-ajaran Islam. Kebanyakan orang tersebut adalah orang Islam dan juga banyak pesantren-pesantren, terus banyaknya ada dakwah-dakwah tersebut. Maka dari itu tidak
sebenarnya bukan mereka tidak menerima, tapi mereka membutuhkan proses untuk menerima ajaran dari Wali Songo tersebut. Gimana Mbak Yahya, apakah sudah bisa membantu? Apakah sudah bisa menjawab? Oke, terima kasih Mbak Diana atas jawabannya. Cukup. Baik, sudah terjawab semua ya 3 pertanyaan dari para penanya. Marilah untuk sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, saya ingin menyampaikan satu patah 2 kata, yaitu berpendidikan atau berpangkat membuatmu dipandang manusia, tapi beragama membuatmu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa meraih keduanya, mengapa harus memilih salah satunya? Terima kasih dari kelompok 3. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.